Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangingkanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dudio sembarang Wojo layu Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 303. Di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. No comment. Jadi sebelum gue bacain cerita horor, gue mau berterima kasih banyak banget buat teman-teman yang sudah menyawer anjay. Gue banyak saweran nih. Makasih banyak ya bro, buat teman-teman semua. Semoga rezeki kalian dilancarkan semuanya ya. Gue juga pengen dari saweran kalian tuh pengen ini street food buat kucing-kucing jalanan. Gue kan suka banget sama kucing. Jadi kalau misalnya gue lagi jadi driver gitu kan, Shopee Food gitu, nah gue suka bawa makanan kucing gitu buat ngasih-ngasih. Nah itu nanti duitnya gue bikin kayak gitu ya. Thank you banget buat teman-teman semua. Love you all. Hai, cuman maut. Jadi buat teman-teman semua yang belum nyawer ya buruan nyawer lah. Enggak. Ya pokoknya seikhlasnya kalian. Gue terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga rezeki kalian tambah dilancarkan ya. Buat nanti kalau udah lancar, nah nyawer aku lagi gitu maksud gue. Jadi langsung aja kita bacakan cerita horor ya. No comment, gue gak usah komen-komen masalah konsisten gue bikin konten nih ya, update episode terbaru. No comment dah, pokoknya gue sekarang mau bacain cerita horor yang udah masuk di email gitu. Jadi cerita pertama ini datang dari Risi. Judulnya Dikagetin Pocong. Halo Kak, saya mau menceritakan cerita horor pada saat saya pulang dari rumah teman saya. Pada malam itu seperti biasa saya nongkrong di rumah teman saya. Kebetulan malam itu malam Jumat. Di malam itu teman saya cerita horor dan salah satunya adalah cerita korban PKI. Desa teman saya dulunya tempat pembuangan mayat korban PKI. Tak terasa tengah malam tiba, saya kebelet buang air kecil. Karena saya takut buang air kecil di dapur rumah teman saya, jadi saya kencing di depan rumah teman saya. Depan rumah teman saya itu kandang ayam dan belakang kandang itu udah kebun banyak pepohonannya. Seketika teman saya bilang kalau di daerah tempat saya kencing tersebut dulu tempat pembuangan mayat-mayat korban PKI. Seketika aku bilang, misi mbah, putune badhe pipis nggih, ngapuntene misi mbah. Berkali-kali. Lanjut jam 1 atau 2 malam aku udah capek. Aku pulang lewat jalan biasanya karena lebih cepat. Tapi jalan biasanya itu sangat sepi. Dan kadang lampu penerangannya tidak ada yang menyalakan. Pada saat saya mau sampai tikungan, saya feeling nih ada sesuatu di pinggir tikungan tersebut. Tapi saya lihat dari jauh tidak ada apa-apa. Lanjut jalan, tibalah di tengah tikungan dan ya, tiba-tiba ada pocong nongol di sebelahku. Benar-benar kisaran 1 meter di sebelahku.
Seketika aku berkata kasar, asu bajingan jancuk jaran aku goblok. Ya kayak gitulah. Tit. Berselang kejadian tersebut, aku punya pacar keturunan raja, anjay. Dia punya kelebihan yang cukup banyak. Salah satunya dia bisa lihat orang lain yang beda tempat selama diizinkan sama orang yang butuh bantuan dia. Pada saat itu aku chattingan dong sama dia. Aku bilang ke pacarku, "Beb, coba lihat dong apa aja yang ada di kamarku." Terus dia bilang kayak gini kayak gitu. Nah aku kurang puas dong. Dia inisiatif gambarin sosok-sosok yang ada di kamarku. Yang pertama ada sosok perempuan yang katanya suka liatin aku. Yang kedua ada sosok hitam tapi gak terlalu besar. Yang ketiga ada sosok laki-laki besar yang penuh darah, kepala buntung. Kata pacarku sosok laki-laki tersebut auranya jahat. Aku ceritain dong kalau aku gak sengaja kencing di tempat bekas korban PKI. Dan pacarku bilang bisa jadi itu sosok yang aku bawa dari rumah temanku. Pada saat itu aku minta tolong pacarku buat ngilangin semua sosok yang ada di kamarku. Aku dibantu sama saudaranya, jadi ada 3 orang termasuk aku. Dan aku doa secara bersamaan pada malam itu. Dan sebenarnya tiap malam kami bertiga bantu membacakan. By the way, semua keluarga dari pacarku punya kelebihan. Kebetulan yang dimintakan tolong hanya saudaranya. Oke, selesai ceritanya. Oh, jadi ini cowok ya, yang ngirim cerita cowok yang punya kelebihan dan supranatural itu cewek. Iya. Ya sorry to say nih, gue agak kurang percaya dengan ya Beb di kamarku ada apa nih? Wah udah kuntilanak, ada cowok besar nih. Oke, gue bantu untuk ini sayang, untuk menetralisirkan kamarmu sayang. Nanti kita bantu bantu untuk doa bersamaan pada malam itu. Nih gue agak bukan skeptis ya, tapi percaya nggak percaya sih ya semenjak dulu gue pernah bikin konten waktu bikin konten YouTube itu explore tempat terbengkalai, dan gue pernah collab sama salah satu kreator horor gitu di Blitar, dan gue collab di sana di daerah salah satu pabrik gula di daerah Tulungagung. Ada acara-acara penarikan mustika lah apa segala macam. Itu kayak gue kurang percaya. Karena gue kurang percaya begini. Ya gue bikin gimmick sih sebenarnya waktu itu. Jadi kayak gue tuh disuruh untuk merentangkan tangan terus merasakan, kamu ngerasain ini nggak? Ada hawa panas nggak? Apa kayak gitu? Nah, sebenarnya dalam hati gue nggak merasakan itu semua, tapi kayak gue bikin gimmick supaya kontennya dia naik gitu ya. Ya gue ngerasa ini nih. Tangan aku kesemutan nggak? Enggak. Padahal gue merasanya gue ngerasanya nggak kesemutan, tapi gue kayak bikin gimmick. Ya tangan aku kesemutan nih. Kayak apa ya? Kayak ada yang megang gitu-gitu, padahal nggak ada. Nah itu yang bikin gue kayak percaya nggak percaya dengan hal yang seperti itu. Gue percaya ada orang yang punya kelebihan. Kalau selama itu gue bisa ngebuktiin di depan mata secara real. Maksudnya realnya tuh tanpa harus ada settingannya dulu gitu ya. Nah itu, nah kayak gitu-gitu guys. Cuma kalau misalnya lu kencing di tempat sembarangan terus habis itu diikutin kayak apa-apa, dan ternyata lokasi yang lu kencingin itu adalah yang ya emang kalau kita harus buang sampah pun juga kita harus permisi gitu loh. Kalau misalnya lu kencingin di tempat orang juga pasti orang yang punya tempat itu juga marah. Nah itu gue masih percaya kayak gitu-gitu, kayak itu pasti ngikut karena nggak terima lu kencing sembarangan apa segala macam. Tapi kalau Beb, bantu aku buat ngebersihin dong di sini Beb. Wah, iya sayang, aku bantu sayang. Sebentar sayang, aku ngilang dulu nih. Raga aku akan nyampe ke tempatmu. Anjay, kita bertarung nih. Jin ngelawan gua. Kayak gitu-gitu guys. Ya. Gua tadi mau cerita apa ya? Lupa.
Lupa guys. Apa ya? Lupa. Tadi mau cerita nih. Lupa lagi nih. Ya udahlah, kita bacain cerita kedua. Jadi cerita kedua ini datang dari email lagi. Dari Erwin. Judulnya adalah Kamar 625. Ini pasti seru nih, hotel nih ya. Gue suka nih kalau cerita-cerita kayak gini. Oke. Assalamualaikum Kak. Perkenalkan, nama saya Erwin. Saya dari Medan, perantau di Jakarta dan bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta Pusat yang bergerak di bidang jasa pengadaan dan pemasangan untuk perlengkapan keamanan bandar udara. Saya ingin membagikan kisah horor saya saat saya berada di salah satu hotel di Palembang. Berarti jasa pengadaan dan pemasangan untuk perlengkapan keamanan bandara. Ya itulah pokoknya. Wah, bandara nih. Singkat cerita, pada tahun 2021, aku ditugaskan untuk meneruskan pekerjaan proyek di Bandara SMB 2 di Palembang. Sebelumnya, pekerjaan ini dikerjakan sama teman saya dikarenakan dia kena PHK pas COVID-19. Singkat cerita, pekerjaan udah saya selesaikan dan saya balik ke Jakarta untuk mengurus dokumen-dokumen untuk serah terima pekerjaan dan penagihan. Setelah selesai dokumen-dokumen yang dibutuhkan, saya dikirim kembali ke Palembang untuk minta tanda tangan ke owner. Pada saat sebelum ke Jakarta, saya sempat bilang ke petugas kantor yang ngurusin untuk tiket perjalanan dinas dan penginapan. Saya request untuk dicarikan hotel yang dekat di stasiun LRT. Hari itu penerbangan saya ke Palembang tiba di jam 12 siang. Dan setelah jam makan siang, saya langsung ke kantor owner untuk meeting terkait dokumen-dokumen yang saya bawa untuk ditandatangani. Setelah itu saya balik ke hotel sekitar jam 6 sore. Saya langsung proses check-in di resepsionis. Pada saat itu kamar yang di-booking untuk saya itu kelas biasa. Terus dari pihak hotel saya dikasih bonus di kamar kelas bisnis tanpa biaya tambahan. Anjir, baik banget hotelnya. Dalam hati saya seneng banget. Kan lumayan bisa mengerjakan kekurangan laporan saya di hotel. Tibanya saya di kamar, bener aja itu ruangan gede banget. Ada sofa, ada meja kerja, dan kasurnya ini king size. Karena saya kecapean, aku langsung mandi dan rebahan. Aku chat teman-teman di Palembang ngabarin kalau aku nginep di hotel RO. Rio. Wah, Rio anjing. Dan temanku kaget. Dia bilang, "Pak, itu hotel angker, banyak hantunya." Aku bilang, "Pak, main kesini aja, temenin." Dia bilang, "Aku gak bisa pak, soalnya aku lagi ada acara." Karena aku udah gak mau mikir aneh-aneh, aku langsung tidur. Keesokan paginya aku bangun jam 6 pagi. Aku langsung mandi menggunakan shower dan air hangat. Di dalam kamar mandi ada cermin besar di dekat wastafel. Dan pembatas antara wastafel dan tempat mandi itu ada kaca yang memang kacanya kayak berkabut. Kaca akrilik ya. Dan saya pun mandi, dan setelah mandi saya ke arah wastafel menghadap cermin untuk menggosok gigi. Dan betapa kagetnya saat menghadap cermin ada tanda love, lope, terukir jelas. Dan karena saat saya mandi dengan air hangat, uap airnya sampai ke cermin wastafel. Saya langsung kaget dan keluar mengecek pintu. Saya masih berpikir positif, siapa tahu ada orang iseng masuk kamar pas saya mandi. Tetapi pintu itu terkunci. Setelah kejadian di pagi itu, saya langsung berangkat ke perkantoran bandara. Dan saya pulang dari sana jam 7 malam. Karena terlalu lelah, saya sampai di kamar hotel langsung
dan saya pun terbangun tengah malam sekitar jam 12:30. Karena lapar, saya pesan GoFood dikarenakan di luar itu hujan yang sangat deras. Karena hujan yang sangat deras itu nggak ada driver yang mau terima orderan saya. Untuk menghilangkan rasa lapar dan bosan, saya buka laptop dan nonton film. Tetapi tiba-tiba lampu kamar mandi nyala mati sendiri. Diikuti lampu utama di kamar dan diikuti bau bangkai yang sangat menyengat. Aku mau keluar kamar, tetapi karena pintu keluar melewati kamar mandi, aku bertahan di kasur. Aku serba salah. Jika aku menghadap kamar mandi, aku takut sesuatu akan muncul. Tetapi jika aku membelakangi kamar mandi, di depanku ada sofa besar yang aku juga berpikir sesuatu akan muncul. Aku mulai panik, tapi tetap berusaha tenang. Yang laptop tadinya buat nonton film, aku alihkan ke bacaan Al-Quran dan aku video call istriku. Aku gak cerita apa yang terjadi, aku cuma bilang tidak bisa tidur dan ingin ditemani. Pada saat video call, istriku bilang ke aku, "Kamu di kamar sama siapa?" Anjir, merinding. "Kamu aneh-aneh di sana. Tadi aku lihat ada perempuan lewat di belakang kamu." Awalnya dia sempat marah dan aku bilang, "Kalau aku aneh-aneh di sini, ngapain aku telepon kamu dan minta temenin?" Dan aku ceritakan semuanya ke dia sampai kami sama-sama tertidur sambil video call. Keesokan harinya pagi-pagi jam 6 saya terbangun dan berniat akan check out. Di pagi itu juga, pada saat saya mandi dengan air panas dan kembali terjadi tanda love, lope-lope besar tergambar di dinding kaca pembatas antara wastafel dan kamar mandi. Anjir. Saya langsung buru-buru beres-beres dan check out. Padahal masih tersisa 5 malam lagi. Jam 8 pagi saya telepon orang kantor yang mengurus pemesanan hotel dan saya ceritakan semua dan minta dicarikan hotel pengganti. Saya juga cerita kejadian yang saya alami dengan teman-teman saya yang ada di kantor bandara. Karena mereka rata-rata orang lokal Palembang. Mereka bilang bahwa di situ pernah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan kepada seorang perempuan BO oleh pelanggannya. Dan benar saja, aku cek berita di Tribun News Sumsel. Kejadian pembunuhan itu di kamar yang aku tempati, yaitu kamar 625. Sekian pengalaman yang saya alami, semoga untuk almarhum diberikan ketenangan, dilapangkan kuburnya dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengetikan dan terlalu panjang. Terima kasih. Jujur lih, gue ikutan merinding. Dan ini dia ngasih artikelnya ya, pembunuhan janda muda di Palembang akhirnya terungkap. Juliana dihabisi oleh pelanggan sendiri. Anjir. Terungkap kronologi dan motif pembunuhan Juliana. Pelaku sempat mandi dan merokok usai berhubungan. Oke. Kita cek. Anjir. Gue kalau misalnya cerita horor yang relate, maksudnya relate-nya itu pernah terjadi sesuatu kejadian di luar ini ya, di luar terduga kita gitu loh. Pembunuhan kayak gitu kayak aduh. Dan ini terjadi juga di tahun 2021, tepatnya tanggal 18 Maret, anjay, 2021. Jadi kronologi Juliana yang ditemukan tewas di sebuah hotel di Palembang. Jadi motifnya itu jadi motifnya itu, jadi tersangkanya ini minta hubungan badan lagi, tapi korbannya itu menolak. Nah, akhirnya si tersangka ini emosi dan ngebunuh si perempuan tersebut. Dan usianya ini masih 25 tahun, masih muda banget, ya Allah Mbak. Dan ini ternyata terjadi di hotel si Rio Anjing. Kenapa kok namanya si Rio Anjing ini ya?
Kok si Rio, Hotel Rio. Oke. Dan ini bener bro. Nggak usah di sensor juga, di beritanya juga disebutin hotel mana gitu. Wah gila sih kalau ini mah gue auto nih. Gue punya utang lagi sama temen-temen buat nginep di Hotel Niagara lagi. Anjir lah, HP gue belum ketebus guys, ya kan. Lagi banyak problematika gitu. Wah, jujur ini gue kalau misalnya hal yang seperti ini tuh kayak sumpah takut. Ini sama yang kalau kalian flashback ke episode sebelumnya itu gue pernah collab sama salah satu podcaster juga, podcast halaman belakang, yang kebetulan mereka bekerja sebagai staff di hotel. Dan mereka cerita tentang horor di hotel yang ada di Jakarta Selatan itu. Ruangannya itu di kamar 13. Anjir. Itu jujur gue pas ngedengerin ceritanya sih ikutan merinding sih ya. Karena gue gak bisa ngebayangin posisinya gue tidur di lokasi hotel bekas dia dibunuh. Wah, terus banyak gangguan. Anjir. Ini sebenarnya gue pengen banget untuk nginep di hotel yang seperti itu ya. Maksudnya hotel yang masih aktif, tapi di situ ada kamar yang aku tempatin itu ada momen pernah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, entah mungkin orang meninggal di situ atau bekas pembunuhan apa segala macam. Tapi biasanya tuh kalau kita nginep di hotel tersebut terus kita request gitu, Kak aku minta nginep di hotel nomor ini ya, nomor 625 boleh nggak? Kadang itu kan nggak dibolehin ya, maksudnya kayak wah sengaja lu bikin konten kayak apa segala macam kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita nginep di hotel tersebut tiba-tiba si penjaga hotel ngasih kamar itu mah jackpot. Tapi kalau kayak kita minta sendiri tuh kayaknya tuh kayak dilarang banget gitu loh. Wah lu mau bikin konten lu begini bla 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 kayak gitu. Anjir lah, thank you ya Mas siapa tadi namanya, anjir nih epic nih. Udah ngebikin gua merinding disco. Ya semoga korban mendapatkan tempat yang tenang di sana ya. Aduh, Mas Erwin ya, tentang pengalamannya diganggu sama hotel sama ini hantu lope-lope, hantu love gitu. Nah, ini kalau pendengar podcast kisah horor yang orang Palembang punya, kalau pernah nginep di hotel tersebut dan pernah punya pengalaman hal yang serupa di kamar itu, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com bro. Sumpah, gue pengen denger buat teman-teman semua, khususnya orang Palembang yang pernah nginep di hotel si Rio anjing itu. Gue gak mau ngejelekin nama hotelnya sih, cuma namanya kok sama dengan si anjing itu ya. Nah itu gue pengen tanya pengalaman kalian kayak gimana. Nah syukur-syukur kalau misalnya ada teman-teman yang pas kebetulan nginep di kamar 625, atau mungkin pernah punya pengalaman nginep di sebuah hotel yang kamarnya ini ada momen bekas pembunuhan kayak gitu. Kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke email ya. So buat teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Dan jangan lupa selalu dengerin podcast kisah horor di Spotify, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast kesayangan kalian. Jangan lupa juga di subscribe di Noise dan follow di Spotify. Kasih rating bintang 5 untuk PKH di Spotify. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube PKH Ana Olive. Di subscribe, like, komen, dan share. Gua masih belum bikin konten ya, ini nunggu device-nya dulu supaya biar bisa bikin konten. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semua kalau mau nyawer anjay sawer dong, kalian bisa langsung aja nyawer gua untuk beliin baju Mbak Kuntinya ini. Mbak Kunti kan udah lama banget gak pernah ganti baju. Nah kita beliin daster yang baru.
Caranya kalian klik aja Linktree yang ada di bio Instagram podcast kisah horor, dan di situ nanti ada link Sawerianya. Ya, seikhlasnya aja ya guys ya. Oke, saya akhirnya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye bye.